Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kristi. Hari ini kita akan belajar mengukur besar sudut dengan menggunakan alat ukur berupa busur derajat. Sebelumnya siapkan busur derajatnya terlebih dahulu ya. Sebelum kita mengukur besar sudut, Ibu akan bertanya materi tentang jenis-jenis sudut. Apakah kalian masih ingat? Ya, jenis-jenis sudut ada 3 macam, yaitu sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lansir. Nah, anak-anak, sebelum kita mengukur besar sudut menggunakan busur derajat, ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, memberi nama sudutnya. Pada gambar yang tampak di layar, Ibu Guru mencontohkan pemberian nama sudut yaitu A, B, C menggunakan huruf kapital di masing-masing pada garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian yang harus kalian perhatikan lagi penamaan hurufnya secara urut. Kalau alfabetik berarti A, B, C, kemudian kalian bisa memberi nama B, C, D, dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan titik sudut. Pada sudut A, B, C, titik sudutnya berada di titik B. Cukup jelas ya. Kemudian untuk mengukur sudut atau mengukur besar sudut menggunakan busur, pertama-tama yang harus kalian siapkan adalah busur derajat seperti ini. Usahakan busur derajatnya yang transparan sehingga memudahkan kalian untuk mengukurnya. Kemudian kita perhatikan lagi pada busur derajatnya. Di sini ada garis horizontal, kemudian garis yang ke samping, ke kanan dan ke kiri, kemudian ada garis vertikal dan ada skala dalam, kemudian juga ada skala luar. Sama seperti kalian menggunakan penggaris, dalam skala luar dan skala dalam dibantu dengan skala kecil, yaitu persatuan. Kalau di sini adalah 0 sampai 10, maka di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Garis di tengah antara 0 dan 10 adalah 5. Seperti itu ya. Mudah sekali untuk menggunakan busur derajat ini. Kita lakukan pengukuran pada sudut ABC. Nah, sekarang kita mulai pada pengukuran sudutnya. Yang harus kalian perhatikan adalah titik potong pada garis yang ada di busur. Kalian letakkan pada titik sudutnya. Kita letakkan. Kemudian, himpitkan salah satu garis yang sudah kalian tentukan dengan skala 0. Kalau kalian menggunakan skala 0 yang ada di skala dalam, maka kalian harus konsisten menggunakan skala dalam. Jika kalian menghimpitkan angka 0 pada garis yang sudah kalian tentukan, ya, pada garis AB, nanti kalian juga akan harus konsisten menggunakan skala luar. Nah, Bu Guru contohkan untuk menggunakan skala dalam. Bu Guru akan letakkan perpotongan garis pada titik sudut. Kemudian Bu Guru menentukan garis BC yang berhimpit dengan 0. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian bisa melakukan pengukuran sudut. Perhatikan pada garis lain yang tidak kalian himpitkan dengan angka 0. Ditunjukkan berapa besar sudutnya? 90 derajat. Nah, di sini akan Ibu tulis 90 derajat. Jika besar sudut 90 derajat,
berarti sudut ini termasuk dalam sudut siku-siku. Betul sekali. Cukup mudah ya. Kita lakukan untuk pengukuran sudut yang lain. Nah, pada gambar ini langkah-langkah yang kita gunakan juga sama, yaitu memberi nama pada sudutnya terlebih dahulu. Jika tadi kita beri nama A, B, C, sudut ini kita beri nama D, E, F. Sama ya, Bu Guru menggunakan huruf kapital dan menggunakan alfabetik yang berurutan. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan titik sudutnya. Di mana titik sudutnya? Betul, titik sudut berada di titik E. Selanjutnya, kita akan mengukur besar sudutnya. Kita akan meletakkan perpotongan garis di titik sudut, kemudian kita akan menentukan satu garis yang berhimpit dengan angka 0. Kita letakkan dulu di titik sudutnya. Dan seperti ini. Kemudian saya menentukan garis EF yang berhimpit dengan 0. Perhatikan angka 0 di sini. Kita menggunakan skala bagian luar, bukan bagian dalam. Jika kalian salah dalam membaca skala luar dan skala dalam, maka dalam pengukuran sudutnya juga hasilnya berbeda. Sehingga perhatikan pada penempatan garis dengan skala 0 pada busur. Jika kita menggunakan 0 pada busur, penentuan garisnya kita menggunakan skala 0 dalam busur, maka di sini terlihat bahwa pada skala luar, maka kita konsisten menggunakan skala luar. Nah, kita perhatikan garis ED. Ya, garis ED ini menunjukkan berapa anak-anak? 40 derajat. 0, 10, 20, 30, 40 derajat. Bu Guru akan tulis di sini. Besar sudutnya adalah 40 derajat. Sudut 40 derajat termasuk dalam sudut lancip. Betul sekali. Nah, kita akan mengukur besar sudut pada gambar yang tampak berikutnya. Agak berbeda dengan gambar sudut yang sebelumnya. Ini gambar sudutnya agak terbalik. Nah, pasti anak-anak bisa mengukurnya dengan baik. Kita coba ya. Masih dengan prosedur yang sama, yaitu memberi nama pada sudutnya. Sudah Bu Guru beri nama G, H, I. Kemudian kita tentukan titik sudutnya, yaitu di titik H. Kemudian kita tentukan pada garis yang berhimpit dengan 0, yaitu garis HI. Kita letakkan busurnya pada titik sudut, kemudian kita himpitkan angka 0 dengan garis HI. Angka 0 tampak pada skala dalam. Ya, perhatikan. Kemudian kita lihat pada garis berikutnya, yaitu garis GH. Garis GH menunjukkan tidak tepat di besaran sudut 40 atau 50. Dia ada di antaranya. Kita hitung bersama-sama berapa besar sudutnya dengan menggunakan satuan kecil yang dibantu dengan satuan luar pada skala penggaris busur. Kita gunakan penghitungan 10, 20 derajat, 30, 40. Antara 40 dan 50 ya. Berada di sini. Berarti besar sudutnya adalah 41, 42, 43, 45, 44, 45, 46, 47. Sehingga satuan kecil yang menunjukkan di sini adalah 47 derajat. Cukup mudah ya. Semoga kalian bisa melakukan penghitungan atau pengukuran sudut dengan benar. Setelah tadi kita menggunakan busur dengan skala dalam, kita coba menggunakan busur dengan skala luar.
Nah, jika kalian menggunakan penentuan garis yang kalian gunakan untuk berhimpit dengan angka 0 tadi pada garis HI, kalian juga bisa menggunakan garis yang kalian tentukan sebagai penentu atau terhimpit dengan garis 0 pada skala busur, yaitu garis GH. Kita akan letakkan titik sudut di garis potong pada busur. Kemudian kita tentukan garis GH adalah yang berhimpit dengan angka 0, seperti ini. Yang berhimpit dengan angka 0 adalah skala luar, bukan skala dalam ya. Kalau nanti pada saat kalian mengukur sudut seperti ini kalian salah menggunakan skala, maka besar sudut yang muncul adalah 130 derajat. Padahal tidak. Nah, yang paling penting adalah kalian melihat skala 0 pada garis yang berhimpit dengan sudut yang kalian ukur. Setelah sudah berhimpit, kita lihat pada garis yang akan kita ukur, yaitu garis HI, kebalikan dengan sudut yang tadi. Kita akan ukur pada besar sudutnya. Kita perhatikan skala luarnya 40, 45, 46, 47. Hasilnya sama 47 derajat. Jadi jika kalian menggunakan titik sudut H dengan penentuan garis HI yang berhimpit dengan angka 0, besar sudutnya juga 47. Kita gunakan tadi skala dalam. Jika kalian menggunakan skala luar, posisi busurnya juga harus disesuaikan berhimpit dengan garis GH, sehingga kita menggunakan skala yang luar. Hasilnya sama, pengukuran dengan skala dalam dan skala luar hasilnya 47 derajat. Nah, pesan dari Bu Guru, kalian perlu lebih teliti menggunakan atau menentukan skala yang di dalam atau skala yang di luar. Kemudian, jika ada sudut dengan satuan kecil, maka kalian harus perhatikan pada garis-garis yang ada di busurnya, sehingga pengukuran sudut kalian bisa tepat.